kemarin itu ya, nilai-nilai yang kita ambil dari hikmah adanya Idul Adha. Yang pertama saling berbagi, yang kedua menilai rasa keikhlasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fatah 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam, hidayah yang telah mengumpulkan kita di majlis yang mulia, di malam yang spesial, membaca daripada kisah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana semoga Allah Subhanahu wa taala meridai setiap langkah kami kita dan juga menghapuskan daripada langkah tersebut setiap dosa-dosa kita. Tidak keluar dari majlis kecuali dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Allah. Tidak keluar dari majlis kecuali hajat-hajat kita telah diijabah oleh Allah. Tidak keluar dari majlis kecuali kita ditetapkan sebagai umat yang mendapatkan syafaat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri, mata'ala Allah bituli hayatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, dijaga selalu daripada kesehatannya, dan juga insyaallah Allah berikan manfaat untuk umat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga ada Habib Muhammad Ba'bud dan juga Ustaz Sa'id, yang mana semoga Allah dan juga para asatidz lainnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih khusus kepada sahibul majlis, ya, masya Allah, mabruk ya, alhamdulillah ini masya Allah ya, bikinnya nggak kelihatan tapi udah jadi ya. Makanya waktu terakhir masih ingatnya itu masih mau dibangun katanya, atau undangannya udah kebangun, masya Allah ya, kayak semalaman doang ini bangunnya ya. Secara masya Allah, insya Allah Allah panjangkan umur beliau, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berkahi dalam setiap langkahnya, dan Allah ridai setiap amal perbuatannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini di awal mula dari setelah hari raya Idul Adha, yang sebelumnya kita merayakan hari raya Idul Adha, lalu dilanjut dengan Ayyam Tasyrik, hari makan, hari minum, hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sampai diberikan hari buat makan sama minum gitu ya. Ini namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam husnudzon sama umatnya ya, padahal di hari-hari lain juga makan sama minumnya banyak ya, nggak usah hari lebaran ya, hari lain juga makannya banyak. Cuman bedanya kalau hari lebaran itu makannya itu berbau daging semuanya ya, yang mungkin kadang-kadang ada di antara orang-orang miskin yang makan dagingnya ya nunggu lebaran Idul Adha aja ya, ada yang begitu. Tapi alhamdulillah, dengan adanya hari raya tersebut, adanya berbagi daripada hewan kurban ya, ini menandakan ukhuwah Islamiyah, menambahkan daripada perhatian, bagaimana perhatiannya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Pentingnya kita saling menghargai orang lain ya, dan pentingnya saling berbagi kepada orang lain. Jangan sampai kita melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik kerabat, sahabat, tetangga, itu semua wajib kita ya ingat untuk memberikan ya apa yang kita miliki untuk mereka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidaklah sempurna iman seorang mukmin di mana orang tersebut belum bisa mencintai untuk saudaranya seperti halnya cinta untuk dirinya, ya, berbagi kepada orang lain, tetangga, ya, kepada orang-orang terdekat. Kita ini punya kerabat, ayo saling berbagi. Alhamdulillah dengan adanya hal semacam ini yang dulunya pemotongan hewan, ya, pada zaman jahiliyah itu dinobatkan untuk Tuhan-Tuhan mereka, tidak ada yang makan istilahnya. Kalau sekarang di daerah-daerah orang terdahulu lah, ya, seperti sesajen, ya. Kalau sekarang udah nggak ada begitu. Alhamdulillah Islam datang dengan saling berbagi satu sama lain, memuliakan, menghormati saudaranya, khususnya fakir miskin, biar kita tahu bahwa mereka ini butuh untuk merasakan kenikmatan seperti apa yang kita rasakan, ya. Tetangga lebih khusus lagi, orang-orang yang ada sekitar ini tetangga kita, ya kan. Orang kalau berbagi kurban jangan mikir yang jauh dulu. Kadang udah nyiapin, wah ini buat ustadz ini buat ustadz ini. Kalau yang ustadz mah gampang, yang bagi banyak, jangan dipikirin. Tetangga dulu pikirin, ya, tetangganya dulu, yang sebelah rumahnya, sebelahnya lagi, ya. Dikatakan Nabi SAW bersabda, "Ausani Jibril," ya kan, malaikat Jibril mewasiatkanku tentang tetangga sampai saya kira tetangga itu dapat warisan, saking seringnya, ya. Sampai Nabi SAW berkata, "La yu'minu ahadukum," tidaklah beriman daripada kalimat, sampai 3 kali diulang, ya. Barang siapa yang tidak bisa memuliakan tetangganya, nggak memuliakan tetangganya, maksudnya nggak berbagi kepada tetangganya, malamnya kenyang, ya, dan tetangganya dalam keadaan lapar dia cuekin, ya, dia nggak pikirin, ya, ini penting, ya, jangan sampai tetangga kita ini nggak kebagian hal-hal semacam ini. Harus, ya, kemarin yang sudah berbagi, ayo berbagi kepada tetangganya, tapi berbagi kepada tetangga jangan setahun sekali, ya. Itu pun kalau ada yang potong kurban di situ. Kalau lagi nggak potong kurban, nggak bagi ke tetangganya. Nah, tetangga makan tiap hari, kagak setahun sekali, ya. Maka banyakin, ya, berbagi kepada tetangga. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada ya Abadar, wahai Abadar, kalau masak banyakin kuahnya. Sampai dipesenin begitu. Kenapa? Biar bisa berbagi ke tetangga yang lainnya. Ya, kuahnya dibanyakin. Nah, otomatis kalau kuahnya banyak, bisa bagi-bagi. Ya, tapi jangan kuahnya banyak, tahu kayak kagak ada, air doang biang begitu, ya, kira akuarium kan, ya kan. Bagi-bagi sama tetangga, sampai segitunya Nabi SAW mengajak untuk berbagi, khususnya terhadap tetangga, ya. Tetangga ini baik muslim atau non muslim, tetap tetangga, ya kan. Kita kalau ada apa-apa yang bakal membantu kita pertama kali tetangga. Ya, mungkin keluarga kita ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa, ada yang di Sumatera, ada yang di mana. Kalau kita ada apa-apa, ya tetangga dulu. Masa yang dari Jawa suruh datang ke kita bantuin kita, susah, lama, mati duluan kita. Tetangga dulu yang bakal bantuin kita. Maka harus saling berbagi kepada tetangga, ya. Dan juga sebagai tanda seorang muslim keimanan yang sempurna adalah, ya, tidak menyakiti tetangganya, ya, nggak sampai nyakiti, nggak bikin mereka risau, sumpok, ya kan, dengan berisiknya kita mungkin, atau bisingnya kita, atau mengambil hak mereka dari mungkin kendaraan kita, parkiran kita, dan lain sebagainya. Itu juga harus diperhatikan, ya. Jangan sampai kita punya tetangga risih sama kita, ya kan, nggak senang sama kita. Nah, ini harus kita perhatikan, saling berbagi. Alhamdulillah adanya majelis tempat sering seperti ini biasanya menambah suasana yang menjadi lebih baik, ya, menjadi suasana yang lebih tentram, lebih senang, lebih bahagia, ya kan. Insya Allah dengan adanya majelis semacam ini, ya, kebaikan lebih mudah tersebar, dakwah lebih banyak lagi tersebarnya, ya. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikabulkan juga daripada keinginan dan hajat-hajatnya daripada majlis-majlis yang semacam ini, insyaallah. Terlebih khusus, ya, kita ini sebagai umat manusia, ya, dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu penting sekali yang namanya keikhlasan. Jadi kemarin itu, ya, nilai-nilai yang kita ambil
dari hikmah adanya Idul Adha yang pertama saling berbagi, yang kedua menilai rasa keikhlasan. Ya, kadang motongnya 1 ekor doang kambing, milihnya yang paling murah. Ya, tapi giliran bagiannya mintanya macam-macam. Nah, ini keikhlasannya bagaimana ini? Ya kan, udah milihnya yang paling kecil, ntar yang lainnya pada motong dia comoti juga, nah, dia mau pulang lebih dari 1 ekor kayaknya. Ya, banyakkan dapatnya daripada berbaginya. Nah, ini juga nilai keikhlasan penting di sini. Kalau udah yang namanya kurban, berarti apa? Mengorbankan. Ya, mengorbankan, maksudnya sudah diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi masih diizinkan kok kalau mau ambil untuk sendiri boleh, mau ngasih keluarga boleh, tapi ingat juga buat fakir miskin. Jadi keikhlasannya dinilai, lihat bagaimana rasa ikhlas kita. Ya, nah, ini mengajarkan kita dengan adanya mengorbankan sedikit dari harta, tapi tujuannya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berbagi harta kepada kita, nggak dihitung. Ya, nggak dihitung. Nanti orang coba makan sehari udah makan berapa kali? Ya, coba kalau dihitung, kalau ditabungin itu semuanya, yang ente masukin dalam perut, itu udah jadi orang kaya raya. Ya, tapi kagak makan coba kan? Ya kan? Tapi itu semuanya adalah nikmat dari Allah, pemberian dari Allah. Ya, kapan kita berbaginya, maka situ harus ada keikhlasan juga. Ya, jangan sampai kita nih berkorban tapi gak ikhlas, berbangga diri. Ya, wah ini kambing saya, ini yang paling gede tuh, yang paling gede udah dua itu punya saya. Ini gini sekarang udah tuh kambing saya paling gede tuh ya. Ya, setiap lewat begitu lagi, la ilaha illallah. Ini nggak ada keikhlasannya. Ya, nilai keikhlasannya kecil jadinya. Ya kan? Jadi mengajarkan kita untuk saling, ya, untuk ikhlas dalam berbuat amal. Ya, jadi jangan lewatin begitu hari raya apa ya udah dapat bagian kupon berkirang aja kita bawanya, nggak begitu. Ya, jangan cuma dilihat dari daging sama kuponnya doang, tapi dilihat nilai baiknya apa. Ya, nilai baiknya yaitu pertama adanya berbagi satu sama lain, kedua adanya ya keikhlasan dalam berbuat amal ibadah biar kita mempelajari itu lebih dalam lagi. Yang ketiga, ya kita disuruh untuk makan dan minum, maksudnya nggak usah berpuasa lagi di hari-hari tersebut. Sementara jangan puasa dulu, nggak apa-apa. Ya, biarin orang-orang merasakan rasa kenyang seperti layaknya orang-orang yang biasanya kenyang dalam hari-hari yang lainnya. Berarti apa? Nilai dari Allah Subhanahu wa taala biar hari-hari yang lainnya kalian isi dengan ibadah puasa lagi. Ya. Ini mah dilarang puasa kagak puasa, emang kagak pernah puasa, ya kan? Nah, ini kan repot begini, puasa emang kagak pernah, ya kan? Pas kita naik tasik, wah padahal hari Kamis harusnya saya puasa, emang kagak pernah puasa dia. Ya cuma alasan aja nih, biasanya hari Kamis harusnya saya puasa, tapi gara-gara tasik jadi kita nggak puasa katanya. Ya, padahal memang Senin Kamis lewat begitu aja, dia alasannya mah ada aja. Ya, jadi menilai bahwa kita ini kalau di hari-hari lain juga sebisa mungkin untuk berpuasa. Ya, insya Allah dengan hikmah-hikmah seperti itu, nggak lewat begitu aja, kita jadi lebih giat dalam berbuat amal ibadah. Kita lebih semangat lagi. Ya, alhamdulillah. Saya kira di PPKM yang korban jadi dikit, malah makin banyak. Ya, berarti ya keimanan seseorang itu masih besar. Yakin dengan adanya bersedekah, ya, itu menolak daripada bala. Yakin dengan adanya bersedekah menolak daripada penyakit. Insya Allah dengan adanya sedekah-sedekah tersebut, daripada kurban-kurban yang telah dikeluarkan, hadiah-hadiah yang telah dibagikan, sedekah-sedekah yang telah terbagi dengan ikhlas dengan baik, insya Allah itu tanda daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan diangkatnya penyakit wabah yang ada, dengan diangkatnya rasa kegalauan dan ketakutan dalam diri manusia. Dan insya Allah dengan hal semacam itu Allah memberikan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi kepada umat Islam. Karena banyak di antara kita ini yang takut rezekinya kurang, ya gara-gara PPKM, wah toko jadi sepi, kerjaan banyak yang di PHK, ini itu, akhirnya ketawakalan mereka menjadi tipis. Ya, tapi tanda-tanda daripada tawakal mereka nggak takut mengeluarkan harta mereka untuk bersedekah.
Berarti ini ada ketawakalan yang besar dalam hati mereka. Insya Allah dengan itu semua Allah lapangkan daripada rezeki-rezeki mereka semua. Yang sedang sulit, yang mungkin di PHK, yang mungkin pekerjaan yang terlalu lancar, Allah mudahkan daripada rezeki min haitsu la yahtasib. Kuncinya apa? Kuncinya takwa. Setelah takwa baru tawakal. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukain jalannya, semuanya dibukain jalan. Kuncinya takwa dulu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Baru disebutkan bahwa wa man yatawakkal 'ala Allah bahwa hasbuhu. Ini ayat sering dibaca. Paling apal nih orang ini ya. Ayat ini paling apal khususnya bagi dagang ya. Kenapa? Kunci biar sukses dagang katanya begitu. Ya bacain ayat ini, ayat 1000 dinar disebutnya. 1000 dirham. Nah, terserah deh. Ayat 1 miliar juga nggak apa-apa pada sebutnya. Yang penting intinya di sini biar orang katanya rezekinya banyak. Padahal mah rezekinya banyak juga yaitu diamalin isinya. Bukan cuma baca tiketnya. Baca tiketnya nah insya Allah manfaatnya besar. Apalagi ayat Al-Quran. Tapi amalin dong dalamnya. Apa dalamnya? Faman yattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya, kalau udah takwa baru dibukain jalannya. Ya, takwa berarti jalani perintah Allah, menjauh larangan Allah. Itu takwa. Ya, begitu. Insya Allah Allah mudahkan segala urusannya dan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Dan insya Allah majlis ini Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah berkahi daripada setiap langkahnya. Allah keluarkan dari majlis ini, dari tempat ini anak-anak yang soleh dan solehah, yang menjadi alim ulama, yang berbakti kepada orang tuanya, yang menjadi kebanggaan untuk orang tua, menjadi kebanggaan untuk baginda besar Muhammad SAW, manfaat di dunia dan di akhirat, dan juga diterima di sisi Allah dengan sebaik-baiknya amal. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.